Bayangkan ini, rata-rata Gen Z menghabiskan hampir 2 jam sehari, setiap hari, hanya di satu aplikasi. Aplikasi yang sama yang sering diremehkan sebagai tempat orang joget-joget tidak jelas. Ya, kita bicara tentang TikTok. Tapi tunggu, kalau cuma joget, kenapa para akademisi, politisi, bahkan bisnis multinasional berbondong-bondong pindah ke sana? Mengapa TikTok dengan video-video berdurasi sangat singkat bisa mengalahkan dominasi platform lama dan menjadi cultural hub utama bagi generasi termuda? Apakah ini hanya masalah durasi perhatian yang pendek? Atau ada rahasia algoritma dan kebutuhan psikologis yang jauh lebih dalam yang berhasil dijawab oleh TikTok? Kita akan membedah fenomena ini, mulai dari For You page yang ajaib hingga budaya autentisitas yang kini menjadi mata uang sosial. Siap-siap! Karena ini bukan cuma tentang challenge viral, tapi tentang masa depan konsumsi media. Gen Z, yang lahir setelah tahun 1997, adalah generasi digital native sejati. Mereka tidak pernah hidup tanpa internet, dan TikTok adalah platform yang paling mewakili pola pikir dan cara konsumsi media mereka. Fenomena ini penting karena TikTok bukan sekadar aplikasi, melainkan filter budaya yang membentuk bahasa gaul, tren fashion, bahkan pandangan politik mereka. Ketika Gen Z memegang kendali atas TikTok, mereka juga memegang kendali atas apa yang viral dan apa yang relevan di dunia nyata. Pertanyaan intinya adalah, mengapa Gen Z yang selalu mencari hal baru dan cepat bosan bisa betah berlama-lama di sana? Jawabannya terletak pada kombinasi unik antara desain platform yang adiktif, psikologi reward instan, dan perubahan radikal dalam cara mereka mencari koneksi dan ekspresi diri. Kita akan membedah bagaimana algoritma For You page, FYP, secara cerdas menyesuaikan konten, menciptakan pengalaman yang terasa sangat personal dan intim, yang tidak pernah bisa ditiru oleh platform media sosial generasi sebelumnya. Alasan pertama adalah desain adiktif TikTok yang sempurna untuk generasi dengan attention span pendek. Video 15-60 detik adalah dosis hiburan instan, atau yang kita sebut micro entertainment. Begitu Anda membuka aplikasi, Anda langsung disajikan FYP yang penuh dengan konten yang persis Anda inginkan, tanpa perlu follow siapapun. Ini menciptakan siklus dopamin hit yang sangat cepat. Setiap swipe up adalah reward baru, janji akan kejutan berikutnya. Kontennya cepat, visceral, dan mudah diproses, menjadikannya pelarian yang efisien dari kebosanan. Gen Z yang terbiasa dengan kecepatan informasi menghargai efisiensi ini. Mereka tidak punya waktu untuk menonton vlog 10 menit. Mereka butuh ringkasan, punchline, atau tutorial dalam waktu kurang dari 1 menit. Desain ini secara fundamental memicu sistem kesenangan otak dan membuat sesi scrolling terasa tidak berkesudahan, menciptakan kecanduan yang lebih halus dari yang disadari banyak pengguna. Jika platform lama berfokus pada siapa yang Anda ikuti, following, TikTok berfokus pada siapa Anda, For You. Algoritma FYP adalah kunci keberhasilan, dan ia bekerja dengan sangat brutal dan efisien. Ia belajar minat Anda dalam hitungan menit, bukan hari, berdasarkan waktu tonton, like, share, dan bahkan lokasi berhenti scrolling Anda. Ini berarti setiap pengguna memiliki TikTok yang unik. Gen Z menyukai ini karena memberikan mereka exposure instan terhadap niche dan komunitas yang sangat spesifik, mulai dari penggemar astrologi aneh hingga ahli sejarah abad pertengahan. Rasa personalisasi yang ekstrem ini menciptakan perasaan bahwa TikTok adalah tempat yang benar-benar memahami mereka. Mereka tidak perlu berjuang melawan feed teman-teman yang tidak menarik. Mereka langsung disajikan dengan tribe atau vibe yang relevan. Keajaiban ini menghilangkan tekanan sosial untuk curated life ala Instagram dan menggantinya dengan konten yang genuine dan menghibur sesuai minat personal. Gen Z adalah generasi yang lelah dengan kepura-puraan yang ditampilkan di platform lama, seperti Instagram yang didominasi oleh foto-foto estetik dan kehidupan yang curated sempurna. TikTok menawarkan antitesis dari hal tersebut, autentisitas. Di TikTok, konten yang relatable, jujur, dan bahkan sedikit canggung disebut cringe, seringkali lebih viral daripada yang sempurna.
Gen Z tidak ingin melihat hasil akhir, mereka ingin melihat proses, behind the scenes, dan kegagalan. Ini menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mengurangi social pressure. Anda tidak perlu menjadi profesional untuk menjadi viral. Anda hanya perlu menjadi diri sendiri, dengan segala kekurangan dan keunikan Anda. Nilai ini sangat penting bagi Gen Z yang mencari koneksi tulus daripada validasi berdasarkan standar kecantikan atau kekayaan yang tidak realistis. TikTok berhasil menciptakan tempat di mana keaslian adalah skill. TikTok menghilangkan hambatan untuk membuat konten. Dengan alat editing yang super mudah, filter, dan bank musik yang besar, hampir semua orang bisa menjadi kreator. Ini adalah demokratisasi kreativitas. Anda tidak perlu kamera mahal atau perangkat lunak canggih. Yang Anda butuhkan hanyalah ide dan smartphone. Gen Z adalah generasi yang ingin berpartisipasi, bukan hanya menonton. Fitur seperti Duet dan Stitch adalah bukti keterlibatan ini. Mereka memungkinkan pengguna untuk secara aktif mengambil bagian dalam tren, menambahkan suara mereka, dan menjadi bagian dari percakapan viral. Ini mengubah konsumsi pasif menjadi keterlibatan aktif, membuat mereka merasa memiliki sense of ownership terhadap platform tersebut. Mereka bukan lagi hanya audience, mereka adalah co-creator dalam setiap tren yang meledak. Di TikTok, Gen Z menemukan komunitas yang sangat spesifik dan intim, atau yang kita sebut hyper niche. Platform ini memungkinkan minat yang sangat tidak umum untuk bertemu dan berkembang. Jika Anda menyukai kucing yang memakai kacamata sambil membahas filsafat eksistensial, pasti ada komunitasnya di TikTok. Ini sangat kontras dengan platform lama yang berfokus pada jaringan teman-teman dunia nyata. Gen Z sering merasa salah tempat di dunia nyata, dan TikTok menawarkan tempat berlindung digital di mana mereka bisa sepenuhnya mengeksplorasi identitas dan minat mereka tanpa takut dihakimi oleh lingkaran sosial konvensional. Mereka menemukan orang-orangnya di sana, menciptakan sense of belonging yang kuat, di mana identitas mereka dapat berkembang di luar label-label yang diberikan oleh sekolah atau keluarga. Keintiman yang ditemukan dalam hyperniche, inilah yang mengubah TikTok dari aplikasi video menjadi rumah digital. Jadi, kita tahu sekarang bahwa obsesi Gen Z terhadap TikTok jauh melampaui sekadar menari-nari. Ini adalah kombinasi cerdas dari 5 faktor kunci. Pertama, dosis dopamin cepat dari micro-entertainment yang adiktif. Kedua, algoritma FYP yang begitu cerdas hingga terasa sangat personal. Ketiga, tuntutan akan autentisitas yang menolak kepura-puraan. Keempat, demokratisasi kreativitas yang menjadikan semua orang bisa menjadi kreator. Dan kelima, kemampuan untuk menemukan komunitas hyper niche yang memberikan rasa memiliki. Intinya, TikTok adalah platform pertama yang benar-benar dirancang untuk psikologi Gen Z. Cepat, otentik, partisipatif, dan sangat spesifik. Mereka tidak hanya mengonsumsi media, mereka menghidupi media itu. TikTok telah membuktikan bahwa media sosial selalu berubah, dan Gen Z adalah arsitek dari perubahan ini. Mereka tidak menunggu untuk dihibur, mereka menuntut hiburan yang on-demand, autentik, dan relatable. Mereka telah mengubah wajah internet dari galeri foto yang sempurna menjadi ruang live dan berantakan yang terasa nyata. Baik kita suka atau tidak, TikTok adalah jendela ke dalam pikiran generasi yang akan segera mengendalikan dunia. Jadi, lain kali Anda melihat Gen Z sedang swipe di FYP, ingatlah bahwa mereka bukan hanya membuang waktu. Mereka sedang membentuk budaya, komunitas, dan cara kita semua berkomunikasi di masa depan. Sampai jumpa di video berikutnya.